Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryani, NIM 2311088 dari kelas PAI 4C. Video ini untuk memenuhi UAS pada mata kuliah orientasi baru inovasi pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Utin Mutia MPD. Langsung saja pada pertanyaan pertama terkait analisis inovasi dalam kurikulum. Kurikulum Deep Learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetensi serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, bagaimana cara kamu mengintegrasikan pendekatan berbasis project based learning atau pembelajaran berbasis masalah, problem based learning dalam mengajarkan materi, toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA? Jelaskan tahapan yang dapat kamu lakukan serta media inovatif apa yang akan digunakan. Menjadi guru di era saat ini menuntut kita untuk lebih kreatif dalam menggunakan media pembelajaran. Mengingat kemajuan teknologi yang semakin canggih, penggunaan media pembelajaran tentu memberikan banyak peluang dan kemudahan guru dalam proses mengajar. Namun di balik kemudahan tersebut, pasti ada tantangan yang dihadapi oleh seorang guru dalam menerapkan atau mempelajari media pembelajaran tersebut. Dalam mengintegrasikan pendekatan PJBL dan PBL untuk siswa SMA dengan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama tidak hanya menuntut pemahaman konseptual saja, tetapi juga internalisasi nilai serta praktik nyata dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat penting karena bisa menumbuh sikap empati dan toleransi melalui interaksi nyata, serta mendorong keterlibatan aktif siswa untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan konflik sosial terkait toleransi dan kerukunan beragama dalam kehidupan sehari-hari siswa. Sebagai calon guru PAI dan budi pekerti, terdapat beberapa tahapan dan media inovatif yang saya gunakan. Tahap 1, mengidentifikasi masalah kontekstual dengan menyajikan studi kasus nyata terkait konflik atau kerukunan antar umat beragama di lingkungan siswa, misal insiden terkait intoleransi di sekolah maupun di masyarakat. Setelah adanya problem, siswa diminta menganalisis akar dari masalah tersebut melalui diskusi kelompok. Dengan begitu, adanya pemicu pertanyaan kritis dan argumen yang kuat terhadap masalah yang telah ada. Tahap 2, perencanaan proyek atau solusi masalah. Siswa dibagi dalam 3-5 orang satu kelompoknya. Setiap kelompok merancang solusi berbasis proyek atau kasus yang telah didiskusikan. Diskusi ini bisa menggunakan mind mapping untuk memetakan ide apa saja yang telah mereka pikirkan. Tahapan yang ketiga, investigasi dan pengumpulan informasi, di mana siswa mengumpulkan data melalui wawancara tokoh agama yang ada di sekitar atau orang-orang yang paham terkait agama yang lebih mendalam secara daring maupun datang langsung. Selanjutnya, observasi lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Untuk memperkuat hasil informasi, siswa bisa menggunakan berbagai referensi dari buku, jurnal, dan sumber digital lainnya. Tahap keempat, produksi dan presentasi solusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya, yaitu misal berbentuk poster digital terkait toleransi dengan menggunakan aplikasi Canva, video dokumenter dengan mengeditnya itu dengan menggunakan CapCut, InShot, itu berisi simulasi dialog antar umat beragama. Perlu diingat, proyek yang dibuat ini setiap kelompok harus mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Islam tentang kerukunan. Tahapan yang terakhir, evaluasi dan refleksi, dilakukan secara menyeluruh terhadap proses dan hasil belajar siswa.
Evaluasi dimulai dengan mengamati keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran seperti saat diskusi kelompok, pencarian solusi, serta kerjasama dalam suatu proyek. Dan juga menilai sejauh mana siswa memahami nilai toleransi, menghargai perbedaan. Setelah proyek selesai, baru menilai hasil akhir seperti poster, video, dan karya lainnya dengan memperhatikan isi, kreativitas, serta relevansinya dengan nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Media yang digunakan yaitu dengan menampilkan video interaktif melalui YouTube, menayangkan beberapa video konflik sosial, disisipkan dengan kuis interaktif. Kuis interaktif itu seperti aplikasi Quizizz dan Kahoot. Selanjutnya dengan menggunakan aplikasi Canva itu untuk mendesain poster terkait toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Aplikasi CapCut dan InShot itu untuk editing video hasil proyek dokumenter siswa. Pertanyaan terakhir mengenai inovasi budi pekerti di era digital. Fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam? Jelaskan strategi yang bisa kamu terapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Maka dari itu, inovasi pembelajaran budi pekerti di era digital dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat, berlandaskan kepada nilai-nilai Islam melalui strategi yang terintegrasi dalam kurikulum, penguatan literasi digital, dan pendidikan karakter. Hal ini penting untuk membentuk siswa yang bijak dalam berinteraksi di dunia maya, mencegah cyberbullying, dan menyebarkan konten-konten positif. Ada beberapa strategi yang saya terapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Yang pertama, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Dengan memasukkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan adab lainnya dalam interaksi sosial ke dalam kurikulum. Tidak hanya pada mata pelajaran agama Islam saja, tetapi juga pada mata pelajaran yang lainnya. Dengan menampilkan contoh perilaku positif di dunia maya yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti memberikan dukungan kepada korban cyberbullying atau melaporkan konten negatif. 2. Literasi digital berbasis nilai Islam. Mengajarkan siswa tentang etika berkomunikasi di dunia maya. Misalnya pentingnya menjaga lisan, tidak menyebar gosip, dan menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain, serta membekali siswa dengan kemampuan untuk menyaring informasi terlebih dahulu, yang mana yang baik dan mana tidak baik, serta menghindari juga penyebaran berita palsu atau konten-konten negatif. Strategi yang ketiga yaitu pembentukan karakter. Dengan membangun rasa empati pada siswa sehingga mereka mampu memahami perasaan orang lain dan tidak melakukan tindakan yang menyakiti. Strategi yang keempat yaitu mengajak orang tua dan guru terlibat aktif, menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka bagi siswa untuk bercerita pengalaman mereka, memberikan pendampingan serta bimbingan kepada siswa dalam berinteraksi di dunia maya. Melibatkan orang tua terutamanya dalam edukasi mengenai etika digital dengan cara mendampingi anak-anak mereka dalam menggunakan teknologi. Strategi yang terakhir yaitu penggunaan media sosial yang positif, mendorong siswa untuk membuat konten-konten positif dan bermanfaat di media sosial mereka seperti TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan siswa dapat menjadi individu yang berakhlak mulia, bijak dalam menggunakan teknologi, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Baiklah, itulah penyampaian dari saya terkait analisis inovasi dalam kurikulum dan inovasi budi pekerti di era digital. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.